value ya, triangle ya, strategi, taktik dan value. Kan itu ya, yang terakhir ya. Bukankah itu ya? Beberapa hidupkan aja mic-nya untuk merespon pertanyaan Pak Ramses ya. Abdi, Septi. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini anu enggak ya? Terakhir kan kita bicara tentang TAOS dan segala macam. Tentang apa? Bagaimana perubahan dari kita bicara tentang real marketing strategic ya. Sustainable model. Benar nggak? Yang terakhir. Hah? Halo? Kok nggak ada yang ini ya? Hidupkan Iya, aja Pak. mic-nya untuk merespon pertanyaan Pak Ramses ya. Iya, Pak ya. Enggak, maksud saya kan kita kuliah terakhir apa? Ya kan? Bagaimana kita bicara tentang sustainability model kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, ya. Benar? Oh, lambat ya, bisa kali ya. Karena mereka rata-rata pada mematikan mic untuk menghindari keributan di sekitar mereka. Oke, saya pikir gini, kalau kita mulai dengan, ya tapi katanya teknologi, kita mulai memang kurang inilah, tapi nggak ada masalah. Maksud saya kalau ketika ini kan harusnya interaktif dia ya, ketika saya ini, kalian merespon satu orang, lihat aja kawannya yang ngerespon. Iya. Kan saya kan nggak tahu juga, kan saya udah suruh baca semua buku marketing ya. Tapi kan saya udah bicara bagaimana, apa sebenarnya marketing, sustainability, ya kan? Saya udah katakan kalau kuliah sama saya akan memberi hal-hal yang sangat prinsipil dalam kalau definisi-definisi nggak akan didapat itu dari saya, ya kan? Kan saya model-model yang saya ini kan. Nah, terakhir kita bicara tentang model sustainability, ya kan? Kreatif, exploitation, dan lain sebagainya untuk menganu. Nah, sampai sini paham nggak ya? Hah? Iya, Pak. Paham ya? Sekarang bagaimana? Saya pikir ini kuliahnya ngaco jadinya ya, gara-gara ini ya. Sekarang kita bicara real marketing sebagai bisnis strategik ya, bagian daripada kelihatan ya kalau saya ini Aja, Pak, dibuat apa ya, Kelihatan, Pak. kelihatan. Kalau saya ke papan terlihat kan? Real marketing sebagai bisnis strategik. Oke, ini subbab kita. Ya. Real marketing sebagai bentar ya, ada masuk. Ya, Sid. Pagi, Sid. Oh, iya, tapi iya dia nelpon balik gua anu kan. Iya. Oke. Lagi sibuk. Besok kita ini ya. Reuni ya. 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 Oke, besok ya. Aku lagi ngajar. Oke, sore ya. Ya. Yuk, dadah. Sekarang kita bicara real marketing strategik. Jadi ketika kita bicara real marketing strategik, ya, perusahaan yang bagus itu kriterianya ya. Perusahaan yang bagus tidak hanya memiliki kesadaran untuk melakukan perubahan yang terus-menerus, tapi juga berdasarkan marketing strategik yang benar. Ya, apa yang dimaksud dengan marketing strategik? Marketing strategik yang benar adalah marketing yang memiliki basis pasar yang kuat dan kompetitif.
ya. Nah, kalau kita bicara marketing strategik yang berdasarkan pasar, maka kita balik lagi tadi. Konsepnya adalah ini konsepnya tetap berdasarkan kepada ketiga ini. Apa segitiga ini? Segitiga ini adalah value, strategic, dan taktik. Ya kan? Nah, ini namanya STV Triangle. STV. Kelihatan? Kelihatan, Mbak. STV Triangle. Nah, tetap harus didasarkan kepada ini. Bagaimana ini? Inilah yang membawa ini, kalau dia sebagai sistem input output, kita sederhanakan model input output, inilah yang membawa dari apa yang kita sebut sebagai apa itu output? C1, C2, C3, C4. Ya kan? Ya. Inilah yang disebut sebagai membawa ini kita sebut sebagai 4C ya kan? Nah, ini mulai apa? Customer, company, customer, competitor, ya, kompetitor dan change. Ini di mana? Di luar ini ya. Masuklah kepada apa proses kita, proses transformasi. Unika ini apa proses transformasinya? Kita udah kemarin belajar kalau memodelkan apa proses belajar mengajar. Belajar mengajar itu apa? Yaitu kan proses belajar mengajar. Kuliah, ujian, seminar, pengabdian. Nah, itulah mesinnya. Inilah mesinnya. Mesinnya apa? Strategi, value dulu. Apa nilai yang mau diantarkan? Bagaimana strateginya? Bagaimana taktiknya? Nah, ini disebut sebagai, nanti kita sebut designing, energi. Kalau meminjam nanti E sama dengan MC kuadrat. Kalau kita Einstein, tapi kita nanti kita terangkan lebih jauh. Designing, ini model ininya. Ini model energinya. Apa itu E? E adalah, nanti kita bicara tentang lebih jauh lagi. E adalah E sama dengan MC kuadrat ya. Apa itu E? Nanti kita bicara lebih model itu E adalah MC kuadrat, M-nya apa, F-nya apa, kuliah berikutnya ya. E itu adalah energi. Energinya apa? Energi apa? Value. Energi ini dinyatakan sebagai value of company. Ya, ini value of company. Ya, ini dia. Value of company. Nanti kita cerita EMC kuadrat. Tapi inilah dia yang disebut sebagai, kemudian diproses, inilah desainnya. Desainnya tentu kita sebut sebagai arsitekturnya, mendesainnya. Apa itu arsitektur? Nilai yang diantarkan, ya, cara untuk memenangkan, bagaimana memenangkan. Memenangkan apa? Memenangkan pasar. Ya kan? Baru ini, apa ini? Ini scorecard. Nilai kita. Nilai perusahaan, capaian perusahaan. Ya. Kalau dalam ini, lightning. Melalui apa ini? Namanya C2. Apa C2?
C2 adalah ya. Sekarang kita bicara C2 adalah penggunaan, terdiri dari ini nanti. C2 ini maksudnya bukan C kuadrat, C2, C1, C2. C1-nya adalah komputer. Ya, bagaimana menggunakan komputer. Teknologi. Ya, itulah kita apa itu? Kita lihatlah sekarang Tokopedia, apa lagi? Lazada dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Ini C2-nya dikatakan bagaimana mengkomunikasikan lewat teknologi. Communication. Tapi kita cerita tentang tetap teknologi. Ya, bagaimana teknik? Jadi ini alatnya, ini akan apa yang mau disampaikan, ya kan? Nah, inilah dia. Jadi marketingnya kita sebut sebagai energi, ya sama dengan ya ada disebut sebagai KMC kuadrat. M-nya M-nya M besar. Ya. Apa itu E? E tadi energi, value of company. Ya. Value of nilai daripada perusahaan. Ya. Apa itu K? K adalah knowledge, pengetahuan. Sekarang ada bagaimana Blok M berubah, ya? Bagaimana Blok M di Jakarta, pasar Blok M, bukan toko-toko di Blok M untuk mengantisipasi atau mengambil positioning, dia berubah memasarkan khusus produk-produk lokal. Kemudian bagaimana dia mengkomunikasikannya? Dia buat kegiatan-kegiatan, ya kegiatan-kegiatan misalnya untuk band-band yang akan ini, yang sedang naik daun, bukan naik daun, yang sedang meniti karir, dia kasih space. Jadi orang berbelanja sambil menikmati hiburan dari orang yang sedang meniti karir di dunia hiburan. Itu kan teknik mengkomunikasikan produknya. Jadi datanglah orang berbondong-bondong. Nah, itu apa M? M itu kita sebut sebagai marketing. Marketing tadi apa? M-nya marketing. Jadi value atau C-nya tadi komputer dan teknik komunikasi. Jadi the real marketing in business strategy, maka kita rumuskan dia sebagai E sama dengan KMC kuadrat. Jadi E itu adalah value daripada perusahaan, bagaimana kita menggunakan pengetahuan di bidang marketing dan di bidang lainnya, bagaimana menyampaikan. Inilah yang mau disebut sebagai the real marketing strategy. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Nah, jadi 4C itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk melihat landscape, desain daripada bisnis sebuah perusahaan. Ya, desain daripada bisnis sebuah perusahaan. Terdiri dari apa? Tadi kita katakan company, customer, competitor, dan change. Ya, itulah ininya. Nah,
Apa faktor utama dalam 4C itu 4C tadi? Faktor utama yang di dalam 4C adalah ya customer, competitor, dan change. Ya. Sedangkan company ini adalah internal faktor internal perusahaan. Jadi itu alat yang digunakan. Apa yang dimaksud dengan landscape? Ya, kalau kita bicara apa yang dimaksud dengan landscape? Landscape adalah gambaran yang mewakili, ya, gambaran yang mewakili pemandangan ya, landscape kan gambaran yang mewakili profil, itu lebih tepat ya, tampak atau profil perusahaan yang merentang sejauh kita bisa memandang. Kan itu landscape kan maksudnya. Memandang maksudnya sejauh mana kita bisa memahami perusahaan. Itulah yang dimaksud dengan landscape. Nah, 4C Diamond adalah 4C Diamond itu kita katakan alat untuk kita ketika kita ini kan ini alat. Alat kita mau maju, desainnya untuk maju dalam artian mendefinisikan kaos. Ya. Kalau positioning kita kan sudah ada. Positioning kita SWOT. Ya kan enggak baru masuk 4C. 4C ini untuk menentukan kaos. Tahu ya? Iya, Pak. Saat berjalan, kita nggak bicara lagi SWOT analysis. SWOT analysis, ya. Nah, di sini saya pikir. Kita positioning perusahaan, kita sebut sebagai SWOT, posisi kita. Ya. Kemudian tadi landscape, kita untuk ini kan alat, kemudian ketika dia berjalan berubah menjadi kaos. Kan? Bagaimana perubahan ini disusun? Perubahan ini disusun berdasarkan landscape dari 4C. Paham? Ya? Ya, Pak. Jadi 4C ini adalah prasyarat setelah kita melakukan SWOT analisis. Baru masuk ke TAOS. Kenapa TAOS? Ketika perusahaan sudah berjalan, kita bicara TAOS. Di luar itu tidak langsung kesempatan. Yang pertama saya selalu mengatakan, ketika kita keluar, yang pertama kita harus waspadai adalah ancaman. Tapi di setiap ancaman akan selalu ada peluang. Jadi kalau berdiri kita bicara SWOT. Begitu kita melangkah keluar dari zona kita, artinya keluar dari zona nyaman. Makanya orang susah keluar dari zona nyaman. Kenapa? Sama juga, perusahaan susah. Hanya perusahaan yang berani keluar dari zona nyaman, itu yang bisa survive. Bagaimana dia bisa keluar dari zona nyaman? 4C tadi. Apa itu 4C? Ya. Company, customer, competitor, dan change. Kompetitor. Kalau company itu internal, kita bisa tinggal menyesuaikan. Tetap kita masuk TAOS. Keluarlah kita dari zona nyaman dengan melihat ini. Bagaimana itu? E sama dengan KMC kuadrat, ya kan? Setelah kita ini, alatnya TAOS ini bergerak adalah E sama dengan KMC C2, C kuadrat lah kita katakan ya. Jadi kan yang mau kita ambil kan value, nilai, ya. Value. Apa nilai daripada perusahaan? Hah?
Dalam marketing kemarin apa kita katakan menilai? Hah? Kepuasan yang Berkelanjutan. kepuasan yang berkelanjutan. Itu yang harus di ini. Nah, itunya lewat mana? Lewat pengetahuan, lewat marketing, ya, lewat pengetahuan yang dipunyai oleh perusahaan. Terus marketing tadi ini semua, bagaimana menggunakannya, bagaimana menyampaikannya dengan komputer dan komunikasi. The real marketing business strategic. Sampai sini ada pertanyaan. Makanya saya suruh baca buku ya, nggak akan Anda dapat definisi dari saya. Ya, oke. Sampai sini ada paham? Jadi 4C adalah prasyarat sebelum melakukan pengkajian TAOS, ya. Nah, apa TAOS? TAOS memaksa perusahaan untuk mengamati perubahan outside, ya kan? Memaksa perusahaan untuk melakukan perubahan karena ada kondisi di luar perusahaan. Apa itu di luar perusahaan? Sekali lagi, ancaman. Ya kan? Yang ketika ancaman akan selalu diikuti oleh peluang. Nah, ya. Oke. Nah, gimana peran komponen di dalam transformasi dalam triangle ini? Peran pertama strategik. Strategi adalah berperan untuk bagaimana kita bisa memenangkan. Ini strategi. Apa strategi? Kita udah bicara tentang strategi. Apa yang dimaksud dengan strategi? Hah? Apa strategi definisinya? Jawab. Beberapa kalian hidupkan aja mic-nya. Yang kira-kira di lingkungannya itu nggak bising, hidupkan aja. Tapi kira-kira yang lingkungannya bising, ada suara ayam, suara motor gitu kan, nah itu dimatikan. Kan kebanyakan kalian kan di kamar, jadi bisa lah, ya. Oke, apa yang dimaksud dengan strategi? Kemarin kan kita udah banyak kali nih strategi kan? Hah? Ilmu atau seni, Pak? Hah? Waduh. Ilmu atau seni. Iya kan? Kan kita bicara triangle. Ya, how we intend success in the long term. Bagaimana kita sukses dalam jangka panjang. Itulah strategi. Ya, itulah yang dimaksud dengan strategik. Jadi, bagaimana kita sukses dalam jangka panjang? Itu sukses kalau kita bisa memenangkan mindset. Apa mindset? Apa yang ada di kepala pelanggan. Itulah strategik, ya. Jadi peran pertama dari strategik adalah bagaimana memenangkan mindset, ya. Mindset. Apa yang ada di otak, ya. Makanya dia berada dalam strategic business level dari strategic bisnis, ya. Oke. Dulu udah kita ngomongkan kan? Hah? Saya pikir kan yang ini. Misi, apa lagi? Priority, strategi, dan ini siapa? Iya kan? Ya kan? Dalam komponen strategik apa yang kita gunakan? Ya.
Yang pertama dari strategik adalah segmentasi. Ya, segmentasi. Segmentasi disebut sebagai mapping strategik. Ya, apa itu mapping strategik, segmentasi? Bagaimana perusahaan melakukan pemetaan terhadap pasar? Ya kan? Pasar dipetakan dan disegmentasi menjadi kelompok-kelompok pelanggan potensial dan karakteristiknya masing-masing. Segmen mana? Kemudian segmen mana yang mau dimasuki setelah strategik adalah targeting, ya. Nah, segmen mana yang mau dimasukinya? Ya. Jadi dikelompok-kelompokkan pelanggan-pelanggan potensial. Ya kan? Kemudian dilakukanlah targeting. Ya, target. Segmen mana yang mau dimasukkan? Saya pikir. Nah, bagaimana cara melakukan targeting? Atau apa yang dimaksud dengan targeting? Udah kita tetapkan. Wah, kan udah kita segmenkan kan? Oh, ini kelompok-kelompok pelanggan potensial. Selanjutnya apa? Ini nanti kita bisa terus tanpa harus stop. Karena pemataian pertama Zoom 40 menitnya nggak berlaku. Jadi bisa terusnya. Oke. Ya kan? Nah, kalau udah kita kelompokkan, maka kita masukkan, kita pilih, kita targeting, ya. Apa yang dimaksud dengan targeting? Kita pilih. Oh, inilah yang mau kita masukin. Apa maknanya itu? Targeting didefinisikan sebagai cara mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif. Nah, inilah setelah segmentasi, kan itu strategik targeting, ya kan? Jadi cara untuk melakukan pengalokasian terhadap sumber daya. Pengalokasian apa? Pengalokasian sumber daya perusahaan secara efektif terhadap segmen mana yang mau dimasukkan. Itu tindakan dalam targeting, ya. Nah, maka dia disebut targeting disebut sebagai apa ya? Apa? Hah? Targeting itu disebut sebagai fitting. Tahu fitting kan? Fitting. Kalau baju kan, kalau Anda nanti mau kawin, kebetulan Anda yang cewek nih. Cewek, dengar. Dengar nggak cewek-cewek? Ya, Pak. Dengar, Pak. Nanti kan kalau kau mau kawin, suami kau lumayan dan kau udah kerja lumayan, kau mau jahit kebaya, mau dianukan. Jadi kalau jahit kebaya di mode di desainer, maka sebelum dijahit utuh ada namanya fitting. Ya kan? Ya, Pak. Disesuaikan dia lekuk-lekuk tubuh. Tidak kelonggaran dan tidak kesempitan. Itulah yang dimaksud dengan targeting. Ini kan kita alokasikan sumber daya kita kepada pasar mana yang akan dituju. Ya kan, itu daripada targeting. Ya. Kenapa harus dilakukan fitting? Karena untuk menyamakan sumber daya perusahaan dengan kebutuhan target pasar yang dipilih. Kalau punya 100, masa kita kasih, ya kan? Misalnya ukuran pinggangmu 90, masa jadi 100, nanti nggak nampak dong langsing, ya kan? Benar nggak? Nah, itulah yang dilakukan. Nah, unsur terakhir dari strategik adalah positioning. Apa yang dimaksud dengan positioning? Positioning adalah cara dalam mengarahkan pelanggan secara
kredibel, ya. Bagaimana kita mengarahkan pelanggan secara kredibel. Jadi strategi untuk menempatkan keberadaan perusahaan di benak pelanggan. Itulah yang dimaksud dengan positioning. Di mana apa positioning Unika? Apa yang dimaksud dengan positioning Unika? Bagaimana menempatkan Unika di benak dalam pikiran pelanggan. Pelanggan. Itulah yang dimaksud dengan positioning. Jadi kan kampungan kan? Kalau Unika kan kampungan strategi marketingnya. Coba kau lihat, pergilah kalian diajak-ajak keliling perang-perang, diterangkan, begini Unika, begini, ini sangat-sangat old, konvensional itu. Itu marketing ketinggalan marketing yang ketinggalan zaman. Harusnya positioning adalah bagaimana kita mempengaruhi atau menempatkan Unika di kepala pelanggan. Pelanggan kita siapa? Orang tua dan apa? Dan calon mahasiswa. Kan nggak gampang, nggak sekejap aja datang pergi. Ya gimana lah ini? Nah harus ada pola yang continuous. Ya kan? Pola yang terus menerus. Ya. Bagaimana mempengaruhi benak? Ya kan? Bagaimana kau meyakinkan calon pacarmu? Hah? Kan kau ngapel. Paling bagus. Hah? Malam minggu kau ngapel. Waktu ngapel kau bawa satu misalnya satu kembang tiap malam minggu kan? Kau bawa ini kau kasih. Inilah ininya. Kesan kampungan, bukan kampungan. Tapi kan calon pacarmu pasti baik banget ini. Nyatakanlah. Itu kan soal pilihan. Tapi kalau sekali saja kan, ya sekali kau ngapel mau dia. Hah? Tahu dia tentang kau? Tidak, Pak. Tidaklah. Jadi kampungan juga nih bilang sama apa kalian ini, sama rektorat kalian itu. Ya kan? Kok kayak gini? Jadi jangan mau kalian diajak-ajak. Kan kalian udah kuliah marketing sama Ramses Simbolon. Ini kampungan Pak, kata Pak Ramses bilang kalau kalian diajak. Ya kan? Bukan begini. The real strategic marketing in the new era. Di dalam ekonomi sekarang. Di dalam persaingan bisnis sekarang. Ini kan bisnis dalam operasionalnya. Ya kan? Bagaimana merebut mahasiswa sebanyak mungkin. Fakta adalah Prima lebih banyak, lebih dikenal orang sekarang, bukan lebih dikenal. Ya, lebih diminati ketimbang Unika. Apa kualitasnya? Bisa dipertanggungjawabkan? Belum. Bahwa kita sudah teruji, tapi itu soal bagaimana komunikasi dan menggunakan teknologi informasi komputer. Ya kan? Ininya. Oke, itulah bagian daripada jadi positioning didefinisikan sebagai reason for being. Ya, alasan yang berjalan, ya, alasan yang terus berjalan. Reason, ya. Reason for ini. Kelihatan ya? Hah? Yep. Kelihatan, Pak. Itulah positioning. Ya. Bagaimana mendefinisikan identitas dan kepribadian perusahaan di benak pelanggan. Identitas dan kepribadian perusahaan. Ya. Identitas dan kepribadian Unika di benak pelanggan. Yang disebut sebagai positioning. Nah, sekarang ini persoalan kenapa reason for being saya katakan.
Karena sekarang eranya adalah era of choice. Era of choice. Oke. Era of choice. Sekarang zaman memilih. Ya kan, banyak alternatif sekarang. Ya kan? Sekarang eranya era of choice. Jadi positioning pun jadi reason for being. Alasan yang terus berjalan. Makanya kalau di dalam ini nanti namanya dalam strategi bisnis, analisis dan kebijakan bisnis ya, rekayasa rekayasa tanda kutip, rekayasa lingkungan ya. Bagaimana kita terus-menerus melakukan pembaruan, terus-menerus mengingatkan potensial buyers kita, mengingatkan pelanggan kita. Pelanggan ini sudah kita cerita targeting, ya kan? Nah, inilah dia ya bagian daripada positioning. Jadi perusahaan tidak lagi mampu memaksa pelanggan membeli produk karena banyaknya pilihan yang ditawarkan. Jadi kalau kondisi seperti itu, apa yang paling penting? Yang paling penting adalah kredibilitas. Kredibilitas. Jadi itulah yang paling penting. Kredibilitas daripada perusahaan. Kredibel nggak Unika sekarang menurut kamu? Itu urusanmu, bukan urusan saya. Tapi bagaimana membuat Unika kredibel itu kan urusanmu, kredibel di matamu atau enggak itu kan kau yang menentukan. Era of choice. Tapi bagaimana supaya kredibel itu urusan daripada pelaku-pelaku ini. Urusan siapa? Urusan pimpinan Unika, mulai dari yayasan sampai dengan dosen, ya kan? Bagaimana Bagaimana kredibel Unika kalau dosennya kacau balau? Bener nggak? Hah? Kalau dosennya kayak Pak Unika kredibel? Ya enggak lah ya, kacau. Ya Pak, kacau Pak. Kacau semua, ya kan? Apa? Jadi ingat, pelanggan itu tidak dapat kita kelola karena dia memutus. Kita nggak bisa mengelola pelanggan. Kita hanya bisa mengarahkan bahwa ini loh pilihan yang paling tepat untukmu. Pelanggan di dalam bisnis. Arahkanlah dia melalui apa tadi? Melalui vision for being. Ya, ciptakan alasan yang terus-menerus membuat kita kredibel. Apa contohnya? Hah? Malah, apa contohnya? Ada di sana ya? Oh, tadi gelas air putih ada tuh, Pak. Hilang apa itu, Pak? Kalian jam berapa lagi kuliah? Jam 1, Pak. Bapak itu ngambil minum bentar. Iya, Pak. Baik.
Hah? Bisa beli. Oke, paham sampai sini? Nggak tahu Oke, Pak. baca buku apa? Padahal harusnya baca buku banyak. Oh, Hah? manis. Jadi, Bisa ada. hah? Nah, pengarahan tadi kan pelanggan tidak bisa dikelola, tapi diarahkan. Pengarahan membutuhkan kredibilitas. Jadi, positioning tidak hanya bersifat membujuk dan menciptakan benak dalam pelanggan. Tapi apa? Positioning artinya merebut kepercayaan Pelanggan. ya. Bagaimana pelanggan percaya? Bagaimana potential buyers percaya? Itulah yang disebut sebagai positioning. Menyangkut penciptaan being di dalam benak pelanggan dengan kredibilitas. Oke, sampai sini kita bicara tentang strategi. Udah? Ada pertanyaan dalam strategi? The real business marketing in the new era. Hah? Oke, boleh kita lanjut? Hah? Boleh, Pak. Udah baca nggak buku? Tidur-tidur aja kalian. Enggak loh, Pak. Hah? Makanya, kan saya kasih baca buku. Saya suruh baca buku banyak. Jangan lupa anunya. Apanya apa? Tugas. Makasih ya. Hah? Tetap jalan, Pak. Hah? Jalan, Pak, tugasnya. Tidak ada alasan itu enggak ya? Iya, Pak. Orang yang kuliah nih. Hah? Hanya berapa ini? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Totalnya 24. Oh, 24. Sama Bapak berarti 23 masuk. Oh. Lebih dari setengah lah. Hah? 70%, 80%. Berapa kalian mau di sini? Kuliah sama saya nggak akan bisa kalau tidak membaca. Ngerti? Nah, karena kuliah sama saya pasti apa? Hah? Something new. Ya kan? Benar nggak? Hah? Iya, Benar, Pak. Pak. Pasti something new. Sesuatu yang Baru. yang baru, ya. Something new. Oke. Sekarang kita bicara tentang dari bagian kedua adalah taktik dalam proses transformasinya. Ini. Apa yang disebut dengan taktik? Unsur pertama dari taktik apa? Hah? Unsur pertama dari taktik. Hah? Unsur pertama adalah Diferensiasi. Diferensiasi. Ya kan? Unsur pertama dari taktik. Tadi apa taktik? Hah? How we intend to the success in the short term. Bagaimana sukses? Bagaimana sukses dalam jangka pendek? Kalau strategik, sukses dalam jangka panjang. Ya kan? Misi apa? Misi what we believe we can be. Ya, what we believe we can do. Itulah misi. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita percayai kita akan menjadi sukses. Kan itu. Apa yang kita lakukan priority? Priority where we intend to success. Mana yang menjadi intensi kita? Ya, semalam kan baru misa. Ikut nggak misa? Hah? Ikut nggak misa di TVRI ya? Intensi misa kita pada hari ini adalah
bla 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 kata pastor. Benar nggak? Hah? Ya, Pak. Nggak ada yang anu ya, nggak ada yang gereja anu, nggak gereja pakai anu, nggak gereja TVRI kemarin dari mana? Dari uskup mana yang anu, yang bawakan anu? Hah? Hei, saya nanya, uskup mana tadi semalam bawa anu, bawa misa di TVRI? Hah? Berarti nggak ada yang misa ya? Tidur aja. Hah? Ada, Pak. Uskup mana? Uskup Bali, Uskup Denpasar. Oke, kita lanjut. Ini kalian dalam pandemi gini harus banyak juga berdoa. Ya kan? Oke, sekarang taktik itu bagian pertama dari taktik adalah atau apa? Komponen kedua tadi dalam arsitektur model tadi adalah taktik. Taktik apa perannya dulu? Perannya adalah untuk merebut market share. Ya. Tataran operasional. Bagaimana kita bekerja secara operasional. Ya. Nah, unsur pertamanya apa? Taktik. Diferensiasi. Apa yang dimaksud dengan diferensiasi? Hah? Diferensiasi ini adalah inti daripada taktik. Membuat kita berbeda. Core taktik. Tahu kan? Inti daripada taktik adalah diferensiasi. Berbeda. Makanya orang yang sukses adalah orang yang berbeda. Kalau nggak berbeda, nggak sukses namanya. Seperti kebanyakan orang. Kan kita harus berbeda dari kebanyakan orang. Ya kan? Tapi bukan dalam artian yang negatif. Inilah. Nah, bagaimana melakukan perbedaan? Ya. Diferensiasi adalah core taktik untuk mendiferensiasikan apa? Untuk membuat pembedaan di mana? Di mana kita berbeda? Ya. Berbedanya kontennya. Konteksnya. Apa beda konten dengan konteks? Hah? Konteksnya, ya, dan infrastrukturnya. Kita harus berbeda di kontennya, di isinya, konteksnya. Konteks kita kuliah hari ini apa? Nah, kontennya kita bicara tentang marketing, kita bicara tentang the real marketing, ya kan? Kita bicara kontennya adalah the real business marketing strategi. Konteksnya apa? Konteksnya adalah apa konteks kuliah kita tadi? Ya. Market strategi, ya. Pak. STV Triangle, ya kan? Submodel marketing, ya. Marketing, bukan marketing. Ya. Daripada C4 diproses melalui arsitekturnya segmentasi, taktik, dan value. Yang kenapa ditaruh V di bawah? Itulah dasarnya. V basisnya nilai yang mau disampaikan. Nah, itu ininya, ya. PC, ya. Kemudian ada C2, ada scorecard, ya kan? Ada scorecard, ya. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah kita berbeda daripada apa? Konten, konteks, dan infrastruktur daripada perusahaan kepada target pasarnya. Ya kan? Kita berbeda loh dengan yang lain, konten, konteks, dan infrastruktur. Kita harus katakan Unika berbeda dari yang lain di bidang
kontennya. Kontennya apa? Unika. Itu tadi, ketika kita bicara unika, dia pasti universitas yang didasarkan pada diyakini akan berkualitas. Berkualitas. Ya kan? Konteksnya pertama, konteks keilmuannya orang yang mempunyai apa? Disiplin dan leading dalam disiplin dalam, kemudian ini cerita tentang konteksnya adalah pribadi mahasiswa. Makanya bicara tentang personality, how to improve the personality of student. Ya, itulah konteks yang lakukan. Jadi tidak hanya, jadi dia disiplin, punya kemampuan ini dan segala macam. Berkualitas. Bagaimana infrastrukturnya? Berbeda infrastrukturnya, kita siapkan fasilitas. Apa itu infrastruktur? Infrastrukturnya unika apa? Mulai daripada dosen, mulai daripada gedung-gedung, mulai daripada sistem operasional seperti kita ini. Makanya saya kemarin, mohon maaf, kuliah ini saya nggak setuju, tidak terlalu setuju, tapi karena di situasi yang memaksa. Beda kuliah, beda sumber daya. Kenapa daring-daring katanya kan? Di universitas lain bisa sukses, ya, ya karena infrastruktur itu, infrastruktur mahasiswanya dari anunya, ya banyaklah. Tapi ya kita perbaikilah, kita okelah, kita perbaiki. Makanya kita bersepakat kemarin apa? Tiap anak-anak mendapatkan apa? Mendapatkan voucher ya? Dikasih nggak voucher? Dikasih Paket. ya. Nah, dari infrastrukturnya udah berbeda. Banyak yang ngeluh tentang ini. Saya katakan, tapi nggak ada jalan keluar. Itu dulu saya keluhkan. Ya kan, karena nggak tahu, nggak ada universitas, oke lah jadi teman-teman dosen lah yang menganukan. Memfasilitasi, membantu, bukan memfasilitasi sepenuhnya. Kan nggak sanggup kan? Bagaimana kita kuliah? Dan ini banyak juga yang di daerah-daerah yang infrastrukturnya nggak jelas, ya kan? Payah internet. Sistemnya. Payah internet, ya kan? Dan nggak Iya, Pak. jelas. Oke, itulah dia. Jadi core taktik adalah diferensiasi, ya. Berbeda dari sisi konten, dari sisi isi, daftar isi. Konten, kan katanya kan? Konteksnya, masalahnya, infrastrukturnya yang mendukung. Core-nya, itunya. Itu yang pertama daripada taktik. Yang kedua adalah, bagian yang kedua adalah marketing mix. Ini kau udah pasti tahu lah marketing mix. Apa itu marketing mix? Ini kan alat. Marketing mix itu 4P. Benar kan? Ya, Pak. Marketing mix itu di buku-buku konvensional, di buku-buku masa lalu, ya kan, orang yang ngajar marketing masa lalu, ya kan, marketing mix katanya, bagian daripada. Pero taktiknya adalah 4P marketing mix. Bukan itu taktik utama. Yang pertama adalah kita berbeda. Yang kedua baru marketing mix. Apa itu marketing mix? Produk, price, ya. Ini tawaran. Ini adalah integrasi dari tawaran, logistik, dan komunikasi perusahaan. Ini disebut sebagai creation taktik. Ya, gimana kau berkreasi? Itulah marketing mix. Nah, unsur ketiga adalah selling daripada taktik. Selling, apa selling? Menjual.
maka nanti sudah buka, sudah buka Sogo. Dia telah Sogo nanti. Begitu buka, nanti dia akan buat ada diskon. Ya kan? Diskon up to 70%. Itu selling. Ya, teknik menjual. Ya, bagaimana supaya pembeli datang. Dia buat salah satu pembeli datang dengan harga yang murah. Ya, maka dia lakukanlah diskon. Ya. Nah, ini disebutkan sebagai capture. Apa capture? Capture aktif. Apa capture? Apa capture? Hei, perempuan itu, kalau mau kau masker, ya kan? Kan ada masker yang dijual menutup semua apa itu? Perempuan. Mana ini perempuan? Capture, ya kan? Jadi kau pakai masker yang tertutup, enggak gosok-gosok gini apa? Enggak ini kan, tinggal ceprek, tempelkan satu muka langsung tertutup. Capture, ya kan? Ya, jadi dibuat untuk menghasilkan cash flow. Ya, ini tujuannya adalah cash flow, mendatangkan uang, turnover, cash flow daripada perusahaan. Nah, itulah core daripada taktik, ya kan? Ada diferensiasi, marketing mix, dan selling. Semua punya masing-masing fungsi. Oke, jadi apa sebenarnya ya? Jadi bagaimana kaitannya ini semua tadi dengan positioning? Kan positioning ini semua tadi untuk menganut brand image daripada potensial buyer. Jadi dalam bahasa yang sangat sederhana, inilah cara-caranya semua. Ya kan? Nah, apalah sesungguhnya itu positioning? Apalah hakikat daripada positioning sebenarnya? Kaitannya tadi, apa hakikatnya sebenarnya jadinya? Apa? Ya. Jadi semua ini kan membuat positioning perusahaan, positioningnya baik. Jadi apa yang dimaksud dengan apa hakikat positioning sebenarnya? Positioning adalah janji yang harus jangan. Sebenarnya kan positioning adalah janji. Baru kita buat yang harus ditepati. Jadi kalau kita mau kawin, nanti kalau kau mau kawin, mau diberkati, positioning ada dua kan, ada janji, ya kan? Apa namanya? Waktu itu kalau ditanya pastor lah saya, Ramsa Simbolon apa kau mencintai istrimu dalam suka dan duka. Kita jalan ini, ya saya ini, kau belum pernah kawin ya, belum pernah diberkati. Ya, saya mencintai, kita bilang nama istri kita, ya kan? Ya, saya mencintai. Pada saat itu, artinya apa? Posisinya kita berjanji, kemudian kita jalan. Setelah itu jalan, kita membentuk sebuah rumah tangga baru. Ya, enggak enak Bu, rumah tangga baru. Ya kan, SWOT tadi kan untuk positioning, ya kan? Nah, kita berjanji, kita membangun sebuah rumah tangga baru. Begitu jalan, mulailah nampak aslinya. Tapi janji itu harus
ditepati. Maka kembali nanti sekian tahun pengikatan apa namanya? Ada misa untuk meneguhkan janji perkawinan. Kita ikat 25 tahun menikah, nanti kita datang lagi nanti pas gereja menyediakan. Oke, memperbaharui janji pernikahan. Jadi positioning adalah janji yang harus ditepati. Nah, bagaimana mindset pelanggan kita merebut, itulah yang disebut. Dengan inilah semua. Jadi gini, ya harus terus berjalan. Benar kan? Makanya ada rumah tangga itu being, ya kan? Kita tadi kan, kalau Anda berumah tangga, being ya, being strategik ya, being terus berjalan, ya, berjalan. Bukan nggak cocok, habis kami nggak cocok lagi, maka pisah. Emang baju, habis dicocokin nggak bisa dipakai, nggak cocok, dia bisa diganti, ya kan? Itu bingung juga saya kalau seperti itu ya. Ya, tapi ada yang menganggap itu bisa. Tapi kalau kita enggak. Jadi positioning adalah being strategik. Dia berjalan terus. Ya, terus berjalan. Being berjalan terus. Sampai sini ya, janji kepada ini ya. Nah, bagaimana dengan 4P tadi? Ya kan? Yang kedua ini, marketing mix itu. Marketing mix itu buatlah tanda salib. Kalau kita buat marketing mix, ini dapat. Oh, ada. Sini ya. Yang kedua ini marketing mix. Ini udah ya. Nah, bagaimana itu sebenarnya marketing mix? Marketing mix itu apa tadi kan? 4P. Jadi kalau kita buat begini, ya. Inilah marketing mix itu. Apa dia? Ya, produk. Bandul yang terus menerus. Bagaimana produk kita? Berbeda dari yang lain. Place. Bagaimana dia bisa sampai secepat waktu, ya, tepat waktu, ya. Maka sekarang bisnis setelah pembelian dengan sistem online, maka bermunculanlah perusahaan-perusahaan logistik mengantarkan. Place, bagaimana dia tepat waktu dan tepat ini, ya. Ketika kita bicara produk, kita bicara price, ya. Ketika kita bicara place, kita bicara bagaimana kita menyampai promosi. Inilah dia marketing mix, sebuah bundle, sebuah tanda silang, tanda apa itu? Tanda silang ya, cross ini yang terus berjalan, yang punya pasangan masing-masing. Produk pasangannya price, place pasangannya promotion, dan sebaliknya, dua hal. Ya. Makanya marketing mix disebut sebagai creation taktik, ya, penciptaan diferensiasi, konteks dan infrastruktur, kemudian ya masuk ke ya, masuk ke marketing mix, ya. Creation taktik atau produk price, bagaimana harga daripada produk, bagaimana bisa sampai, ya, dan bagaimana cara menyampaikan, ya. Oke, sampai sini saya pikir clear the real marketing strategic, ya. Ada pertanyaan lagi? Hah? Ada Pak. Oke. Udah. Ya, Pak.
kita besok kuliah ini. Nanti ini saya pikir udah inilah ya. Harusnya kalian tanya-tanya. Ini udah selesai lah kita marketing kan ini atau 1 kali lagi kuliah. Tapi nanti macam mana productionnya? Ini manajemen produksi langsung ya. Iya kan? Habis ini manajemen produksi ya. Hah? Ini kan marketing, manajemen pemasaran dan produksi ya sekarang. Hah? Halo, saya nanya. Di dalam mata kuliahnya pemasaran dan produksi. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ini udah cukup lah ini. Udah selesai lah. Anunya kan bukunya udah ini. Ini kalau yang ya. Ya, saya pikir udah. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau baca kan kalau kalian pasti banyak pertanyaan. 4 kali nggak membaca. Hah? Besok kuliah apa kita besok? Hah? Matematika bisnis, Pak. Matematika bisnis ya. Oke, besok matematika bisnis yang ikut ya. Kalau yang kalian yang kuliah apa namanya? Kuliah apa? Kuliah sumber daya udah selesai ya? Perkreditan Rabu. Sumber daya udah selesai kan? Bahan-bahannya kan udah saya kasih semua ya. Udah, Pak. Tinggal tanya aja nanti, bisa juga nanya di sini kalau pas kalian semua, ya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Besok kita kuliah matematika bisnis yang ikut ini ya. Yang ngulang. Kayak gini ya. Yang ngulang ya. Kalian papan tulis itu ngelihatnya jelas nggak? Jelas nggak tadi? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kebaca kan? Kebaca, Kak, Pak. Oh, berarti kalau kayak gitu, kalau merasa kurang kita tambahin kuliah kita ya. Mana lah udah ansur-ansuran ini kuliah. Jadi kalau ini udah selesai, saya cas Bapak ya. Berarti ya. Tapi saya nggak tahu. Ini jelas. Oh, ini ada rekaman. Ini ada rekamannya nanti untuk bagian tidak hadir. Oh, bagi yang tidak hadir ya, rekaman kasih aja. Tapi nanti dia habis ini proses dulu dia. Sekitar 20 menit untuk mendownload. Jadi ini hidup terus lah ya. Ini saya matikan, tapi nunggu 20 menit. Nanti saya kirim. Oh iya, dari sini. Oh bisa? Berarti saya tunggu lah. Komputer ini masih dipakai lah istilahnya. Iya. Oke, jadi kok beresin ya. Oke, Pak. Berarti udah nih, Pak ya? Udah ya. Oke, saya matiin ya. Iya, Oke, Pak. Pak. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Yuk. Terima kasih ya, Pak.